rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita sebagaimana biasa di bawah naungan Al-Quran. Mari kita awali pertama-tama dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah-kisah yang nyata, yang hak, yang Allah jadikan sebagai pelajaran buat kita semua. Dengan kisah-kisah ini Allah ingin meneguhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, karena sunnah Allah pada setiap umat akan terus berulang. Sunnatullah ini merupakan hukum kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan baik dan mulia, berkumpul di jalan Allah, rahmat dan keberkahan serta kemenangan Allah berikan pada kita. Tapi begitu kita berpaling dari Allah, bercerai-berai dalam agamanya, kita akan terkena sunnatullah. Kemuliaan kita akan meninggalkan kita. Dari khalifah-khalifah di muka bumi, kita hanya akan menjadi alat dan boneka di tangan bangsa-bangsa yang lain. Kekayaan yang kita miliki bagaimanapun banyaknya bukan lagi milik kita. Tapi orang-orang dari luar akan saling mengundang untuk menyerbu kekayaan yang Allah sediakan buat kita. Kita hanya menjadi pelayan-pelayan mereka. Kenapa? Karena kita meninggalkan Allah, bercerai-berai dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bani Israel, sebagaimana cerita-cerita yang pernah kita ceritakan, berulang kali mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Dari keadaan mulia, Allah buat mereka hina dan bercerai-berai. Kota mereka dihancurkan, barisan musuh masuk mengobrak-abrik rumah mereka, menggiring wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Sedangkan pria-pria yang berada pada jangkauan mereka binasakan. Akhirnya mereka terlunta-lunta di padang pasir. Setelah mereka terlunta-lunta, mereka datang kepada Nabi di tengah-tengah mereka, minta agar Allah
mengutus seorang pemimpin yang memimpin mereka untuk kembali merebut kota suci mereka. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka. Allah utus seorang pemimpin di tengah mereka, kembali merebut kota suci mereka. Tapi tidak lama kemudian setelah mereka kembali mulia, kembali mereka merajalela, ingkar kepada Allah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, yang terjadi pada Bani Israel terjadi juga pada umat Islam. Dahulu bangsa Arab menjadi pemimpin, bukan karena Arabnya, tapi karena mereka beriman, berpegang teguh pada kitab Allah dan mengikuti Rasulnya. Bangsa Arab yang tadinya hina dina, Allah angkat muliakan mereka karena mereka taat. Begitu mereka ingkar, Allah cerai beraikan mereka. Sebelum tahun 1930-an atau 25, tadinya kita tidak mengenal negara Saudi Arabia, tidak mengenal negara Abu Dhabi, Dubai, ya, Qatar. Begitu juga negara Mesir belum ada pada saat itu. Begitu juga negara Yordania. Tidak terdapat juga negara Palestina. Mereka semua di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah. Mereka mulia dan Inggris tidak berdaya terhadap mereka. Tapi ketika mereka percaya pada janji Inggris yang ingin mengembalikan khilafah kepada bangsa Arab, kalau mereka mau meninggalkan Turki, akhirnya mereka dipecah belah seperti Indonesia pada masa VOC. Mereka menggunakan siasat pecah belah, membuat kita, bangsa Indonesia yang jumlah kita pada saat itu kurang lebih 55 juta. Belum seperti sekarang ini. Belanda jumlahnya hanya beberapa ribu orang mampu menguasai negeri kita, bayangkan. Ini pelajaran buat kita semua agar kita selalu kembali kepada Allah karena Dialah merupakan pencipta kita, penguasa kita. Seluruh hukum yang terdapat di langit dan di bumi semua berada di tangan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga Allah berkata, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian berjuang untuk membela agama Allah, Allah akan bela kalian. Wa yuthabbit aqdamakum. Tapi kalau yang kita bela, kita kejar jabatan, kedudukan, harta benda, atau golongan, Allah tidak akan pernah mengulurkan tangannya untuk membantu mereka. Nah, seharusnya Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam bisa menjadi bangsa yang besar. Menjadi umat yang memimpin bahkan di negara Asia ini. Tapi sayang saat ini masih belum. Karena mereka belum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Dalam Al-Quran banyak diceritakan kisah mereka. Padahal Allah telah mengambil janji dan sumpah mereka. Pada ayat 171 Suratul A'raf. 171 Suratul A'raf. Allah berfirman, setelah kita membaca bersama-sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Setelah Nabi Musa membawa Bani Israel menuju Sinai dari buruan Fir'aun dan Allah membinasakan Fir'aun bersama kroni-kroninya, tiba saatnya Nabi Musa menerima kitab Taurat
untuk menjadi pedoman hidup bagi mereka, sebagaimana Nabi kita menerima Al-Quran untuk dijadikan pedoman, bukan hanya dibaca maupun dihafal. Nah, di sini Allah ceritakan pada kita, dan ketika kami mengangkat bukit Tursaina atau gunung Tursaina, gunung diangkat oleh Allah. Ka'annahu dhullah, seolah-olah dia merupakan payung yang memayungi Bani Israel di bawah mereka. Allah berkata, wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka menduga bahwa gunung tersebut akan jatuh di atas kepala mereka semua. Pada saat yang menegangkan ini, Allah ambil sumpah mereka agar mereka selalu ingat. Karena orang kalau terbayang gunung di atas kepala mereka, lalu Allah mengambil sumpah, bagaimana perasaan mereka? Kita sebagai contoh, kalau ada bukit di atas kepala kita, lalu Allah mengambil janji sumpah kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Tegang enggak? Nah, mereka beranggapan bukit tersebut akan jatuh di kepala mereka. Allah berkata pada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kekuatan kalian. Jangan main-main. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pelajari apa yang terdapat di dalamnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Begitu kalian bertakwa, Allah akan apa? Muliakan kalian. Ini merupakan janji Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan selalu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pejuang di Gaza jumlah mereka sedikit. Mereka terkepung dari udara, dari lautan, dari darat. Tapi Israel tidak berani lama-lama tinggal di Gaza. Begitu masuk mereka langsung lari. Korban yang berjatuhan dari tentara mereka cukup banyak. Sampai banyak terjadi pembangkangan di tentara elit Yahudi. Banyak yang deserse meninggalkan barisan mereka. Kenapa? Karena ketakutan menghadapi bala tentara kaum muslimin yang berjuang. Bukan untuk dunia. Kalau mereka mati syahid, kalau mereka hidup kalau orang-orang Zionis, kalau mereka mati untuk siapa? Netanyahu. Netanyahu bisa berikan apa untuk mereka? Netanyahu tinggal memerintah duduk dari atas, sedangkan mereka yang mati, mereka yang berkorban, keluarga mereka akan menjadi janda. Bayangkan coba, anak-anak mereka akan hidup dalam keadaan terlantar. Beda orang yang berjuang untuk Allah dan orang yang berjuang untuk dunia. Waktu kita di Gaza dulu, mungkin tahun 2004 atau 2006. Wallahu a'lam, saya lupa ya. Anak-anak muda, mungkin seusia kira-kira sekitar 20-an, 22, dia membawa senjata berat. Saya tanya, kenapa kamu belum menikah? Dia bilang, saya mau menikah di sana aja, bukan di sini. Artinya dia siap untuk mempersembahkan hidupnya, tidak menikah di dunia, tapi menikah di akhirat. Karena apa? Wal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi begitu orang bekerja untuk Allah, untuk hari akhir, dia merasakan dunianya murah. Tapi kalau orang berjuang untuk dunia, dia sayang sama hidupnya. Dia takut berpisah dengan dunianya. Berat meninggalkan istri, anak, dan keluarganya. Padahal berkumpul di akhirat, di taman surganya jauh lebih indah daripada berkumpul dalam kehidupan dunia. Bukan berarti mereka mengharapkan mati. Mereka ingin bersama Allah hidup dan mati mereka. Mana yang lebih susah? Berjuang untuk mati apa berjuang untuk hidup? Kalau kita hidup berjuang lebih berat. Tapi kalau orang meninggalkan dunia, selesai kewajibannya. Asal dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran merupakan pedoman hidup. Allah juga mengambil sumpah dari kita. Kalau kita mempelajarinya, mengamalkan isinya, akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Bani Israel mempelajari kitab Taurat, akan membawa mereka menuju orang yang bertakwa. Pada saat dia bertakwa, dia akan hidup mulia di dunia,
juga hidup mulia di hari akhirat nanti. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan hakikat yang penting bagi kita semua. Ini ada pada setiap manusia, bukan hanya pada orang Islam. Saya pernah bacakan ayat ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Terangkan pada mereka, pada kita semua, wahai Rasulullah, ketika kami mengambil benih-benih anak-anak Adam dari punggung orang tua mereka. Ketika Allah mengambil anak keturunan Adam dari punggung ayah-ayah mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, pada saat itu dia masih belum kenal ayahnya, belum kenal ibunya, belum kenal juga orang-orang yang mereka cintai di dunia ini, karena masih dalam alam rahim. Memorinya masih dalam keadaan kosong betul-betul. Masih bersih dan kosong. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah ambil kesaksian mereka atas diri mereka. Allah bertanya pada kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, pencipta kalian. Pada saat itu kita, sewaktu masih dalam alam rahim, sebelum kenal yang lain, kita diperkenalkan pada Allah, bersama-sama kita mengatakan, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Pada saat itu bukan menggunakan bahasa lisan, bukan menggunakan bahasa, kita belum bisa berbicara, tapi bahasa fitrah. Bahasa fitrah. Oleh karena itu perhatikan, setiap makhluk, baik dia beriman tidak beriman, mereka sebetulnya mencari-cari dan merindukan Tuhan mereka. Cuma kalau tidak dapat petunjuk dan penerangan, banyak yang salah jalan. Ada yang menjadikan matahari sebagai sembahannya. Ada yang menjadikan bintang sebagai sembahannya. Ada yang menjadikan api sebagai sembahannya. Ada yang menjadikan sapi sebagai sembahannya. Betul tidak? Sampai kita janjikan masyarakat yang menyembah sapi, kalau melihat sapi-sapi suci mereka lewat, mereka tengkurap di bawah, sapi jalan di atas badan mereka. Padahal Allah ciptakan sapi untuk mereka. Tapi salah jalan. Allah tumbuhkan pohon-pohonan, di samping menjadi tempat berteduh, Allah juga sediakan buah-buahan. Orang yang salah jalan, mereka mempersembahkan sesajen kepada pohon-pohon tersebut. Padahal pohon diciptakan untuk Allah. Dia berakal, berfikir, dibandingkan pohon dia lebih mulia. Tapi ternyata bukan dia yang menyembah Allah, malah dia mempersembahkan sesuatu kepada sesama makhluk, bahkan yang lebih rendah lagi. Jadi setiap orang mencari apa? Mencari Tuhan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya, turunkan kitabnya untuk memperkenalkan kepada kita siapa itu Allah. Allah turunkan ayat-ayat yang diiringi dengan nama-namanya yang indah. Allah, la ilaha illahu, al-hayyu, al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, perhatikan. Katakan dia. Dia itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya kan kata pengganti itu datang setelah disebutkan kata bendanya. Betul enggak? Muhammad datang dari mana? Dari Jakarta. Muhammad, dia tadi malam tidak tidur. Dia ini menyebutkan kepada sesuatu yang sudah kita pahami kan? Nah, qul huwallahu ahad, huwa ini kembali ke mana? Huwa di sini kembali kepada apa? Tuhan yang kita rindukan, yang kita tanya. Bagaimana sebetulnya Tuhan kita? Allah katakan, sesungguhnya katakan wahai Rasulullah,
Dia yang kalian cari, yang kalian rindukan, yang kalian ingin tahu adalah Tuhan yang Maha Esa. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Dengan ayat-ayat sederhana Allah menerangkan kepada kita siapa dirinya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sebagaimana Allah katakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Dengan ungkapan yang sederhana Allah menerangkan pada kita siapa dirinya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min. Semua menjelaskan pada kita siapa itu Allah dengan bahasa yang mudah untuk kita fahami. Oleh karena itu, kita sebagai hamba butuh apa saja minta pada Allah. Panggil namanya. Kita tidak berdaya lemah, kita panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berserah diri kepadanya, kita berharap kepadanya. Dalam kebutuhan hidup kita, kita memohon rezeki juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan mengurus seluruh kebutuhan kita. Oleh karena itu, seorang berkata, bagaimana saya takut menghadapi kemiskinan selagi Tuhan saya Allah yang Maha Kaya. Dia kuasa untuk mencukupi kebutuhan aku sebagaimana Dia telah menciptakan aku dan merawat aku selagi aku maksud belum berdaya apa-apa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Waktu kita dalam rahim, siapa yang memberikan makan kita? Ayah ibu kita tidak mampu berbuat apa-apa. Makanan yang dibutuhkan oleh kita dalam rahim tidak mampu disediakan oleh ayah ibu kita. Tapi dari makanan ayah ibu kita, Allah menyaring dan memberikan kebutuhan makanan kita. Termasuk yang dihirup dari udaranya, apa yang kita hirup. Allah sediakan betul-betul kebutuhan bayi dalam kandungan ibu, sesuai dengan kebutuhan yang tidak mampu disediakan manusia. Begitu lahir ke dunia, kedua susu ibunya telah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhan. Begitu mulai makan, tumbuh gigi, Allah sediakan juga mulai apa? Untuk mengunyah makanannya. Bagaimana pertumbuhan manusia seluruhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap manusia sebetulnya hatinya merindukan Allah. Itu merupakan cinta pertamanya. Ada pepatah Arab berbunyi, naqil fuadaka mastata'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan hati kamu berpindah-pindah mencintai siapa yang kamu ingin sukai. Tapi tetap pada akhirnya cinta kamu akan kembali kepada cinta yang pertama. Kita cinta pada istri kita, pada anak kita, pada orang tua kita, pada suku kita, pada harta benda. Begitu mengalami ancaman, kepada siapa kita kembali? Orang di pesawat udara sedang tertawa-tawa senang. Mau pulang ke Indonesia, ingat keluarganya, anak-anaknya. Dia sudah bawakan oleh-olehnya, persiapkan hadiahnya, tahu-tahu sayap kanan pesawatnya terbakar. Mulai api menyala, pada saat itu siapa yang diingat? Anak, istri, orang tua, harta benda. Dia lupa sama semua itu, hatinya mulai apa? Kembali pada Allah. Bahkan yang tadinya sedang tertawa-tawa bersama perempuan-perempuan di dalam tanpa malu-malu, begitu mengalami ancaman, langsung semuanya hilang yang terbayang dalam benak mereka Allah. Bahkan duduk langsung komat kamit, mukanya pucat pasi, dia lupa pada semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan apa? Allah sebetulnya yang diharapkan pada setiap kita dalam kesempitan maupun bahaya. Tapi karena kita lupa pada Allah, asyik dengan dunia, kita merasakan seolah-olah apa? Dunia bisa mencukupi kita. Padahal tanpa Allah, jantung kita berhenti. Tanpa Allah, paru-paru kita tidak akan kembang dan kuncup. Jadi kita bergantung pada Allah dalam segala sesuatu, cuma kita banyak diperdayakan oleh syaitan dan dunia ini. Jadi Allah mengambil kesaksian kita pada saat kita masih dalam rahim ibu kita. Kita bersama-sama bersaksi pada saat tersebut. Lalu Allah katakan, antaqulu yaumal qiyamati
inna kunna an hadza ghafilin. Agar di hari kiamat nanti kalian tidak beralasan di hadapan Allah, ya Allah, kami tidak tahu menahu tentang Engkau. Kami tidak pernah kenal dengan Engkau. Maka Allah jadikan yang pertama kali kita kenal adalah Allah Subhanahu wa taala. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu, atau kalian beralasan bahwa orang-orang tua kami dulu ya Allah mempersekutukan kamu, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kita adalah anak-anak keturunan mereka, ikut di belakang mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apa mungkin kamu membinasakan kami disebabkan karena perbuatan orang-orang tua kami yang sesat, kami ikut di belakang mereka. Jadi sebetulnya dasar manusia yang ada pada setiap insan adalah fitrah dia yang mengenal Allah, merindukan Allah, mengharapkan Allah. Cuma syaitan menyimpangkan mereka karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Indian, sebahagian mereka berkumpul di sekeliling api dulu. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Dibilang, kami mempersembahkan sesuatu kepada semua ini sebagai ungkapan kami berkomunikasi dengan Tuhan yang menciptakan kami. Ada lagi sebuah kisah. Ada beberapa teman kita berangkat ke Taiwan. Tahu-tahu dia tersesat jalan, bertanya dengan anak yang sedang belajar sama ibunya di taman tentang hotel kediaman dia. Anak ini diperintahkan ibunya menggunakan sepeda mengantar ke hotel. Bukan hanya menunjuk, mengantarkan. Rakyat Taiwan pada umumnya santun dan sopan. Sampai di hotel, habis olahraga pagi, dia menyaksikan orang-orang di hotel, termasuk pemilik hotelnya, sedang mempersembahkan sesuatu di depan hotel. Dia bertanya, agama kalian apa? Dijawab oleh mereka, kami tidak punya agama. Tetapi kami melakukan ini berkomunikasi dengan siapa? Dengan kekuatan di belakang alam ini. Dan kami yakin kalau kami berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Kalau kami berbuat buruk, kami akan terkena karma buruk. Mereka ini bukan orang-orang yang beragama, tapi merasakan apa? Di balik dirinya alam raya ini terdapat kekuatan yang mengendalikan mereka. Oleh karena itu dalam Quran tidak pernah sekali-kali apa? Keberadaan Allah disinggung. Pernah nggak dalam Quran ada ayat yang mengatakan Allah itu ada? Ada nggak? Dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menerangkan adanya Allah. Karena keberadaan Allah ini keberadaan yang tidak perlu dibuktikan. Tapi ayat Quran menjelaskan keesaan Allah. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang lain dari yang lain, yang tidak menyerupai sesuatu, yang tidak juga ada sesuatu yang menyerupai dirinya, dan tidak ada sekutu baginya di alam raya ini. Jadi tidak ada satupun ayat yang menerangkan adanya Tuhan karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Ini merupakan fakta-fakta yang diterangkan oleh Al-Quran, dibuktikan oleh akal kita, dibuktikan juga oleh fitrah kita semuanya. Nah, para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup kita. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam dan nenek kita Sayyidah Hawa, ini kakek nenek semua manusia, bukan hanya satu bangsa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila petunjukku sampai pada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang ikut petunjukku tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan menjadi penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
Ini perlu betul-betul kita resapi, kita hayati, tanpa mengikuti petunjuk Quran, yang ada di hadapan kita adalah kehidupan kekal dalam azab api neraka. Keselamatan kita dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain berbeda-beda, kitab Al-Quran adalah kitab suci yang terjamin kesucian dan kebenarannya. Sebagai penutup, dalam beberapa kata, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang alim mufakir Islami dari Mesir yang sudah meninggal dunia, dia mengatakan, karya sastra seseorang, bagaimanapun pandainya, makna yang dimuat dalam ungkapannya hari ini dan 1000 tahun kemudian tidak berbeda. Jadi kalau kita baca hari ini, tahun depan, 1000 tahun, maknanya tidak berbeda. Bagaimanapun pandainya. Tapi beda dengan kitab Quran. Orang yang membaca 1000 tahun yang lalu, mendapatkan makna yang dibutuhkan sebagai petunjuk sesuai pada masanya. Muncul perkembangan 100 tahun kemudian, pada saat itu mereka akan mendapatkan bimbingan petunjuk yang baru sesuai dengan kebutuhan zamannya. Datang masa kini, kita akan menemukan penemuan-penemuan yang baru dari petunjuk Al-Quran sesuai dengan kebutuhan zaman. Tapi kitab-kitab yang dikarang manusia di luar Quran, ada masa kadaluarsanya. Sebagai contoh, pada zaman dulu ekonomi tidak seperti saat ini. Ekonomi pada saat ini berkembang dengan pesat. Tidak mungkin pendapat ulama dulu bisa berlaku untuk saat ini. Kecuali pada kondisi ekonomi yang ada pada saat itu. Tapi sekarang dengan adanya profesi, dengan adanya hasil pertambangan, dengan sendirinya dibutuhkan ijtihad baru dari pemahaman ulama yang mereka fahami dari Al-Quran, karena kitab ini kitab yang hidup. Ayat-ayatnya merupakan ayat-ayat yang hidup sebagaimana Allah ciptakan kita dalam keadaan hidup, begitu juga kitab sucinya dalam keadaan hidup. Dan Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan padamu ruh dari sisi kami. Jadi kitab ini kitab yang hidup, yang bisa menunjukkan jalan kita setiap saat, baik di masa dulu maupun di masa kini atau di masa yang akan datang. Maka anak-anak sekalian, siapa-siapa yang ingin menjadi manusia mulia, diterangi oleh Allah, pelajari Al-Quran. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, pelajari dan ikuti petunjuknya. Allah akan membimbing kita menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.